Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam jami'nya dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhuma anna a'rabiyan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khairun nas? Ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik? Maka Nabi SAW menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Dan hadis semakna dengan ini juga diriwayatkan dari sahabat yang lain, di antaranya diriwayatkan dari Abu Bakrah dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakrah meriwayatkan anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair? Ya Rasulullah, manusia mana yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, man tala umruhu wa hasuna amalu, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian dia bertanya lagi, ayyun nasi syarr? Manusia mana yang paling buruk? Kata Nabi SAW, man tala umruhu wa sa'a amalu, yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum amalan, atau ahsanukum a'malan. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Busr. Abdullah bin Busr seorang sahabat, termasuk sigharis sahabat, yaitu sahabat junior yang mendapati kehidupan Nabi cuma sebentar, namun dia adalah seorang sahabat. Dia, ayahnya, kedua saudaranya semua sahabat. Dan Nabi SAW pernah mengusap kepalanya. Nabi SAW berkata, ya'ishu hadzal gulam qarnan, anak ini akan hidup satu kurun. Ya, kemudian ternyata beliau meninggal sekitar umur 100 tahun, dan dia adalah sahabat yang terakhir meninggal di negeri Syam, Abdullah bin Busr. Subhanallah, dia berumur panjang dan dia yang meriwayatkan hadis, orang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya umur adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa beramal saleh. Seorang semakin panjang umurnya dan diisi dengan amal saleh, berarti perbekalannya semakin banyak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang menjadi barometer bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menilai seorang di derajat-derajat surga adalah amalannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa likullin darajatun mimma amilu. Masing-masing memiliki derajat sesuai dengan amal yang mereka kerjakan. Allah tidak menyamakan semua orang di surga, tapi Allah membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang jadi barometer adalah amal saleh. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Talha bin Ubaidillah dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Talha bin Ubaidillah, qadima rajulani min Bali. Ada dua orang datang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Bali, yaitu yang tinggal di Wadil Qura dekat kota Madinah. Fakana islamuhuma jami'an. Mereka berdua sama-sama masuk Islam. Fakana ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Salah satunya lebih bersemangat beribadah daripada yang lainnya.
Faghaza al-mujtahid minhuma fastushhid. Maka yang paling semangat ibadah di antara keduanya akhirnya ikut dalam peperangan dan mati syahid. Tsumma makatha ba'dahu al-akhar sanatan. Kemudian yang satunya masih hidup sampai setahun berikutnya, tsumma tufiya, kemudian meninggal. Apa kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau berkata, "Fara'aitu fi ma yara an-na'im." Aku lihat dalam mimpiku, faka'anni fi babil jannah, seakan-akan aku sedang berada di pintu surga. Fa idza ana bihima, tiba-tiba aku bersama dua orang ini yang semangat beribadah kemudian meninggal mati syahid, yang satunya yang meninggal setahun berikutnya. Fa kharaja kharijun minal jannah, tiba-tiba ada yang keluar dari surga, itu malaikat. Fa adina lilladzi tufiya al-akhiru minhuma. Maka ternyata diizinkan kepada yang mati belakangan, yang mati setahun berikutnya, yang di luar masuk surga. Tsumma kharaja kharijun minal jannah, kemudian keluar lagi malaikat. Fa adina lil akhir, yang satunya diizinkan, yang meninggal mati syahid belakangan. Tsumma kharaja kharijun, kemudian keluar lagi malaikat, kemudian dia berkata kepadaku, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du, belum saatnya kau masuk surga. Kita tahu Talha bin Ubaidillah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi antaranya Talha bin Ubaidillah. Maka malaikat tersebut berkata, belum saatnya kau masuk surga. Falamma asbaha, tatkala di pagi hari, maka Talha bin Ubaidillah bercerita kepada para sahabat. Karena ini kisah menakjubkan. Secara logika harusnya yang mati syahid, yang duluan masuk surga. Yang mati syahid, yang duluan masuk surga. Apalagi dia semangat beribadah daripada yang satunya. Tapi kok dalam mimpi tersebut, yang meninggal yang terakhir, duluan masuk surga. Maka orang-orang ta'ajabu min dzalik, para sahabat heran dengan mimpi tersebut. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, mimma ta'jabun, apa yang buat kalian heran? Mereka berkata, ya Rasulullah, hadza aktsaruhuma ijtihadan, thumma istushhid. Ya Rasulullah, ini yang pertama lebih semangat beribadah, kemudian mati syahid. Wa dakhala al-akhiru minhuma al-jannata qablahu, tetapi yang masuk surga di luar, yang belakangan mati. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaysa qad makatha ba'dahu sanah, bukankah yang kedua ini diberi umur setahun setelah yang pertama meninggal, dikasih panjang umur setahun oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam berkata, alaysa qad adraka Ramadan fasama, bukankah dia di dalam setahun tersebut mendapati bulan Ramadan kemudian dia berpuasa? Wa shalla kadza wa kadza min sajdah sanatan, bukankah setelah itu dia salat selama setahun sekian sujud selama setahun? Qalu bala ya Rasulullah, kata mereka tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard, sungguhnya jarak antara keduanya lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang diberikan kenikmatan umur yang diisi dengan ibadah, maka ini adalah kesempatan bagi dia untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya, mengumpulkan bekalnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang tadi telah kita sampaikan menunjukkan akan pentingnya waktu, pentingnya umur, jangan kita buang-buang. Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, dua kenikmatan yang terpedaya banyak manusia, as-sihah wal farah, yaitu kesehatan dan waktu luang. Rasulullah SAW bersabda, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, kata Rasulullah SAW, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Sihataka qabla saqamik, di masa sehatmu sebelum sakitmu. Ginaka qabla faqrik, mumpung kau masih
berada sebelum datang kesusahanmu, kemiskinanmu, ya. Kemudian hayataka qabla mautik, kehidupanmu sebelum kematianmu, syughlika qabla faragaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Seorang pandai-pandai ya menghemat waktu. Jadikan waktu kita adalah waktu yang mahal. Makanya Hasan Al-Basri berkata, adraktu aqwaman hum ala awqatihim ya ashaddu hirsan minkum ala darahimikum wa dananirikum. Aku mendapati suatu kaum, yaitu para sahabat, yang mereka lebih perhitungan terhadap waktu mereka daripada dinar dan dirham. Sebagaimana perhitungan kalian, semangat kalian memperoleh dinar dan dirham, bagi mereka waktu itu sangat berharga. Bayangkan kalau seorang diberi umur setahun, kemudian dia isi dengan Ramadan, dengan puasa, dengan bersedekah, dengan baca Al-Quran, dengan sujud berapa kali sujud, dengan sedekah rutin yang dia keluarkan, dengan berbakti kepada orang tua, dengan silaturahmi, dengan baca Al-Quran, maka berapa banyak derajat yang akan dia peroleh di akhirat kelak. Bandingkan dengan seorang selama setahun, setiap hari dia cicil nonton film 2 jam per hari, entah setahun berapa jam sudah dia kumpulkan untuk nonton film, berapa jam untuk dia nonton berita-berita ghibah dan namimah, pertengkaran, pertikaian, caci maki di medsos. Sehari dia nonton 1 jam, selama setahun berapa jam, ya. Kemudian ngalor ngidul ke sana kemari, Al-Quran tidak dibuka. Betapa banyak keburukan yang dia lakukan. Belum lagi kalau dia maksiat, ya. Setiap hari dia bermaksiat 1 jam, 2 jam, selama setahun berapa maksiat yang dia kumpulkan. Maka seorang diberi umur, hendaknya dia manfaatkan sebaik-baiknya. Kalaupun seorang baru sadar di masa tua, tidak ada kata terlambat. Jika waktu yang sedikit, sisa umur yang dia miliki, dia manfaatkan dengan maksimal, maka bisa menjadi berkah. Lihatlah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang masuk Islam atau usia Islamnya cuma 7 atau 8 tahun. Beliau masuk Islam sebelum hijrah, ya sekitar setahun atau 2 tahun sebelum hijrah, kemudian wafat pada tahun 5 Hijriah setelah perang Khandaq. Jadi usia Islam beliau cuma 7 tahun. Tetapi ketika dia meninggal, kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa 7 tahun tersebut? Dia maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mumpung dikasih umur, bersemangat beribadah kepada Allah, terutama kita di bulan Ramadan ini. Kalau dia melakukan kesalahan, maka jangan ragu untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبل منا صدقاتنا اللهم تقبل منا تلاواتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة